salah satu peserta yang mengikuti program Kampus Merdeka, tepatnya Wirausaha Kelas Muda. bulan Desember ini, kalian bisa klik di link bio Instagram aku, kemudian klik pada menu kelas kepenulisan ilmiah. Terbuka mulai dari mentoring esai, karya tulis ilmiah, hingga kompetisi bisnis plan. Semua itu bisa kamu dapatkan hanya dengan 66.000 selama 40 hari. Tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang. Halo, kembali lagi bersama aku di Shortcast Kelas Esai dan KTI bersama Ardiah Umi. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih esai itu apa sih gitu? Biasanya banyak yang bilang kayak, Kak, esai yang buat lomba ilmiah dengan esai beasiswa itu bedanya apa sih gitu. Dan ini sering banget ya kayak jadi pertanyaan buat aku ketika aku ketemu sama temanku, terus ketika ya kita ngobrol terus di sosial media gitu kan, pada baru banyak-banyaknya event dari lomba esai kepenulisan ilmiah. Tapi lagi-lagi teman-teman yang pada tanya itu adalah orang-orang yang mau apply beasiswa gitu. Nah, terus aku sebagai orang yang ya basicnya adalah menulis dari esai ilmiah sendiri. Sebenarnya 11-12 dengan esai beasiswa sih. Cuman dari kerangka kepenulisannya dan dari jumlah katanya itu biasanya lebih banyak dengan esai ilmiah, yang dimana esai ilmiah ini tuh sampai berlembar-lembar guys. So di sini aku mau menjelaskan esai ilmiah itu adalah sudut pandang dari karangan penulis. Jadi dari diri kita sendiri guys, buat gimana sih pandangan kita dengan apa yang ada di fakta lapangan gitu. Itu pendapat kita atas diri kita sendiri. Terus kita menuliskan dari opini atau berbagai argumentasi yang itu bersifat argumentatif ya. So, esai yang baik itu biasanya juga dilihat dari judul yang unik. Nah, maksudnya judul yang unik itu seperti apa sih gitu. Nah, maksudnya adalah judul yang ada branding, terus mempunyai perbedaan dengan karya orang lain. Brandingnya boleh diletakkan di tengah maupun di belakang. Maksudnya kalau semisal teman-teman mau membranding dari ide kita itu dari tengah atau di belakang, itu harus benar-benar berkolerasi dengan kata-kata yang ada di sebelumnya atau setelahnya. Jadi itu ada kata kuncinya, yang dimana kata kunci ini tuh menjadi daya tarik oleh pembaca. Terlebih di sini ada juri gitu. Esai yang baik mempunyai gaya kepenulisan yang berbeda. Maksudnya adalah ada cerita uniknya gitu. Dan itu ada hubungannya dengan personal dari kita. Maksudnya personal ketika kita memberikan sebuah argumen atau pendapat mengenai hal itu, pribadi kita tuh, sikap dari kepribadian kita itu sebenarnya mau ngapain sih, solusinya apa gitu. Nah, ketika banyak yang kopas, atau kita kan tentu membaca dari berbagai banyak jurnal ya, yang beberapa hari lalu pernah aku bahas di video aku sebelumnya, bisa klik ya. Nah, ketika banyak yang kopas, itu bisa jadi dari karya kita itu tidak bisa lolos guys. Jadi kayak kita melihat terus kopas langsung kita kumpulkan. Nah, itu no banget ya. Jadi jangan menggunakan sistem seperti itu. Nantinya supaya esai kita tuh baik, jadi 10 besar atau 3 besar mungkin ya. Berharapnya sih pengen masuk 3 besar atau 10 besar terlebih dahulu gitu. Nah, itu biasanya dari pihak kampus ada fasilitas untuk mengeceknya. Apakah di situ benar-benar plagiat semua atau tidak gitu. Nah, itu biasanya memakai Turnitin guys. Dan ini kan ada yang mungkin di atas dari 20% itu artinya esainya banyak yang plagiat. Sedangkan kalau di bawah 20% itu bisa dikategorikan baik gitu. Nah, itu relatif. Kemudian tips selanjutnya itu memilih topik ide yang memiliki urgensi yang paling tinggi. Nah, maksudnya gimana gitu? Nah, misalnya sekarang kan musim hujan ya di Desember ini, so tingkat penyakit demam berdarah itu tinggi ya. Nah, ide yang aplikatif dan berdampak yang luas, maka kita harus mencari dong kayak ide yang selaras itu apa sih dengan tujuan program pemerintah misalnya. Jadi kaitkan dengan kondisi yang ada di lingkungan dengan program pemerintah yang saat ini sudah berjalan atau dari organisasi dunia. Misalkan nih, program pemerintah itu biasanya melalui berbagai batasan yang biasanya ada SDGs, di situ kan ada 16. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan itu, atau kalau semisal kita mau mengerucut di bidang ekonomi, apa sih dampaknya dengan adanya hujan di bidang ekonomi? Mungkin bagi UMKM ketika hujan mereka kesulitan dong untuk menjualkan produknya, menjualkan apa yang bisa diakses oleh masyarakat yang akan beli. Karena kan biasanya kalau hujan gitu dari produk yang udah dipasarkan dari pribadinya itu lebih ke dia kesulitan untuk memasarkan, alhasil berhenti tidak jadi jualan atau jualannya diberhentikan dulu. Dan ini adalah mungkin sedikit cerita ya dari aku sendiri. Aku adalah salah satu peserta yang mengikuti program Kampus Merdeka, tepatnya Wirausaha Muda gitu. Waktu itu aku dan tim itu menjualkan dari produk yang sudah kita buat. Itu namanya brand Aci Kampus Semarang kalau teman-teman yang lihat ya. Nah, di situ kita jualan di bazar gitu, yang dimana kita nggak ada payung, kita nggak ada kayak
tatakan buat di atasnya, kayak apa ya, kalau melindungi hujan itu kita nggak ada. Jadi kita jualan dari pagi sampai siang dan siangnya itu udah hujan. So kita kerugian dong atas apa yang sudah kita siapkan sebelumnya gitu. Emang dari awal kita nggak menyiapkan dari payungnya sih, tapi kalaupun ada payung dengan adanya hujan yang deras sedemikian rupa, angin yang gede, di situ kan berdampak pada pelaku UMKM tersebut gitu. Jadi ini kan bisa berdampak. So solusinya adalah kita mungkin bisa membuat tempat buat UMKM itu bisa tetap berjualan walaupun ada hujan, terus juga aman dengan kondisi di lingkungan sekitar. Maksudnya aman adalah bisa dijangkau oleh masyarakat luas, terus juga kalau misal hujan di situ juga bisa tetap aman dan produknya bisa tetap jalan gitu. Gitu. Nah, mungkin sudah sedikit tergambarkan ya. Di sisi lain, ketika kita harus menuliskan esainya itu harus jelas dan tidak berbelit-belit. Maksudnya adalah dari apa yang sudah kita pikirkan, ketika dituliskan itu mudah dipahami oleh pembaca gitu. Dan usahakan jumlah dari isinya itu lebih banyak daripada pendahuluan dan penutup gitu guys. Nah mungkin bisa dikatakan untuk pendahuluan di situ kurang lebih 2 lembar dan penutup atau kesimpulannya itu 1 lembar cukup. Dan untuk isinya atau bagian pembahasannya itu lebih dari 2 sampai 3 lembar. So, sekian video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share ya. Thank you.